Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita. Ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Tes Cermin, ditulis oleh Katara Patton. Siapa itu yang dicermin? Tanya psikolog saat melakukan tes pengenalan diri pada anak-anak pada usia 18 bulan atau kurang. Anak-anak biasanya tidak mengenali bayangan mereka sendiri di cermin. Namun, setelah lebih besar, mereka mengerti bahwa mereka sedang melihat diri sendiri di cermin. Mengenal diri adalah tanda penting dari pertumbuhan dan pendewasaan yang sehat. Mengenal diri juga penting bagi pertumbuhan orang percaya. Yakobus menguraikan tes pengenalan diri dengan cermin. Cermin itu adalah firman kebenaran dari Allah. Yakobus 1 ayat 18. Ketika kita membaca kitab suci,
Apa yang kita lihat? Apakah kita mengenali diri kita saat kitab suci menguraikan tentang kasih dan kerendahan hati? Apakah kita melihat tindakan kita sendiri saat membaca apa yang Allah perintahkan untuk kita lakukan? Ketika kita melihat ke dalam hati dan menguji tindakan kita, kitab suci dapat menolong kita untuk mengenali apakah tindakan kita selaras dengan kehendak Allah. Ataukah kita perlu mengalami pertobatan dan mengambil langkah-langkah perubahan? Yakobus memperingatkan kita untuk tidak hanya membaca Alkitab, lalu pergi dan menipu diri sendiri, karena melupakan apa yang telah terima. Kitab suci memberi kita pedoman untuk hidup bijaksana sesuai dengan rencana Allah. Saat kita membaca, merenungkan, dan mencernanya, kita dapat meminta kepadanya agar memampukan kita untuk menyelidiki hati kita dan memberi kita kekuatan untuk melakukan perubahan yang perlu dijalani. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa yang Anda lihat ketika Anda bercermin pada kitab suci? Perubahan apa yang perlu Anda lakukan? Hal ini patut kamu ketahui. Yakobus mendorong pembacanya untuk tidak hanya mendengar perintah Allah. Kemungkinan besar yang dimaksud adalah perintah yang diberikan melalui Musa tetapi juga melakukannya. Dalam Matius 7, Yesus mengingatkan kita bahwa setiap orang yang mendengar perkataan-Nya dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Di Yakobus 1 ayat 27, penulisnya menjelaskan bahwa kita melakukan apa yang kita dengar ketika kita mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Sama seperti nabi-nabi terdahulu, Yakobus mengajak orang percaya untuk memperhatikan mereka yang lemah. Lihat Yesaya 1 ayat 16-17. Itulah sesuatu yang dilakukan Allah sendiri. Dia membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Ulangan 10 ayat 18. Yakobus memanggil kita untuk menjadi serupa seperti Allah Bapa sebagaimana Yesus memanggil kita untuk menjadi sempurna seperti Bapa surgawi kita yang sempurna. Matius 5 ayat 48. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan.
atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.